Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Al-Mutakin Sunnah High School students, how are you doing right now? How are you doing? Fine? Alright, thank you. And of course, yes, I am very well. Also here, thank you. So, I just want to I do apologize because in the last meeting I can join the material, so I can join the class because I have a trouble with my device in here, but it's okay, it doesn't matter. Now we are going to learn about the review text, and I do apologize, I can deliver you the material, this topic on the Zoom, yeah, because yes, I have no schedule today, so I can't join to the Zoom. I have no schedule in Al-Mutakin right now today, so sorry about this, yeah. But let's use the Google Classroom, to study about this topic. Okay, continue guys. Before continuing to the next material, I just want you to recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you very much. Let's continue. Please prepare yourself, prepare your book, prepare your pen, etc. Whatever. Please prepare about that. Okay guys, so what is the review text? Nah, this is so the topic is for today is about review text. So what is the review text? Who knows? Of course, review text. Nah, this is, I have a definition in here, but before knowing about the definition, so what is the correlation? What is the correlation? What is the connection? What is the correlation between review text with your daily activity? Apa hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya? Of course, we have to know about. Maybe you have ever watched the movie, listening to music, okay, and use the products like car, motorcycle, noodles, etc. Sometimes we have to know about the description about the product, okay? Kita harus tahu kadang-kadang yang didengerin oleh kita itu, kita harus tahu seperti apa sebenarnya gitu ya, tanggapan kita maupun orang lain terhadap produk itu ya. Dan sepertinya orang lain juga membutuhkan, terutama orang yang belum menggunakan produk atau karya itu, ingin tahu juga mereka seperti apa. Hanya ketika you kemudian mereview, nanti akan berguna untuk orang lain gitu ya. Review sebuah produk atau karya seni nanti akan berguna untuk orang lain sebelum mereka mempertimbangkan untuk menggunakannya gitu ya. Ini sangat penting sekali. So what is the review text kalau gitu ya? So what is the review text? Okay, of course I have definition in here in the screen. The review text is an article that presents a critical evaluation of text, performance, or production. Jadi merupakan sebuah kritik atau evaluasi dari sebuah teks, kemudian penampilan dan produksi gitu, hasil produksi gitu. Jadi artikel yang menghadirkan kritik, evaluasi gitu ya, dari sebuah penampilan dan produk gitu. Jadi teks yang present menghadirkan sebuah evaluasi kritis gitu ya, evaluasi kritis atau kritik dari sebuah performance atau production, penampilan atau produk. Teks yang menghadirkan sebuah kritikan gitu ya, evaluasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian in Indonesia this type of text is often called resensi. So we know that in bahasa Indonesia subjek ya, kita mengenal ada resensi ya. Nah, ini adalah resensi dalam bahasa Indonesia. In English it called review text. Yes, the same gitu ya. Okay, this is like. Okay, continue guys. You look at the screen in here. So purpose. So what is the purpose? What is the purpose about this text? What is the purpose about this text? Okay, who knows about this? Of course, the first one is to summarize, to analyze, and respond to artworks. Yang pertama itu yang untuk menyimpulkan ya,
summarize, kita menyimpulkan gitu. Yang pertama menyimpulkan, kemudian analyze, kita menganalisis, kemudian respon dan merespon artwork, sebuah karya seni. Jadi you have to remember about this. Please keep in your mind the purpose of the review text. Yang pertama adalah to summarize, analyze, and respond to artworks. Jadi untuk menyimpulkan, kemudian menganalisis dan merespon sebuah karya seni. Itu ya purpose-nya ya, to summarize, analyze, and respond to artwork. Menyimpulkan, menganalisis, dan merespon sebuah karya seni. Oke. Then to critique an artwork or event for a public audience. Jadi untuk mengkritisi guys. Yang kedua itu purpose-nya untuk mengkritisi sebuah karya seni atau event for a public audience, untuk halayak ramai. Nah, jadi ini apa namanya? Yang kedua adalah untuk mengkritik sebuah hasil karya seni atau event. Itu saja ya. Oke, jadi you have to remember about this. Keep in mind please. Guys, I took this presentation sheet from slideshare.com ya. Okay. So continue the next screen right now. So what is the things that are usually reviewed? What is the things that are usually reviewed? Jadi apa saja sih yang biasa direview oleh orang-orang gitu ya? Kebanyakan apa sih yang biasa direview? Yang jelas yang pertama itu adalah the movies, film-film ya, karena ini sangat bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Tiap hari kita bahkan melihat movie atau film-film ya kan, television, internet, TV cable, yes, etc. Banyak sekali. Kemudian TV show, of course, in here every house right now has this thing. Jadi TV ini hampir dimiliki oleh semua orang kan, jadi pasti kita melihat TV show setiap hari di sana. Kemudian books, buku-buku, kemudian plays, drama atau plays sama aja ya. Oke, kemudian ini sinonimnya ya. Kemudian opera, opera kan sangat jarang sekali di kita, tapi ada plays dan drama biasanya. Kemudian songs, nih yang suka dengerin lagu sholawat, oke, itu bisa kita review. Apa sih kekurangan, apa sih kelebihannya dari lagu itu? Kita cantumkan, kita buat teksnya, kemudian kita share ke internet, biar orang-orang tahu. Jadi mereka akan mempertimbangkannya juga gitu kalau ketika mau mendengarkan atau menggunakan produk itu sendiri. Kemudian exhibition, pameran-pameran gitu, kita bisa kritik gitu. Kita bisa kritik melalui sebuah tulisan guys. Konser, novel, produk like smartphone guys. Misalkan keluaran terbaru dari iPhone, Samsung, kita bisa ulas gitu ya. Kita bisa buat review teksnya. Gitu ya. So this is the thing that are usually reviewed by the people, yang biasanya direview oleh orang-orang. Okay, thank you guys. Let's continue the screen ya. Okay. What is the generic structure? The orientation, kemudian interpretative recount, evaluation, and summary. So guys, if you have a book, please you write down this material ya. Kalian bisa menulisnya ya. Please write down on your write down on your notebook. You pause this screen, then you write down on your notebook gitu ya. Ini juga please gitu ya, you write down your notebook. This one purpose ya. Ini tujuan pembelajarannya ya, tujuan materinya. Jadi tujuan pembelajaran today hari ini, kalian harus mengetahui struktur, kemudian definition, kemudian struktur, language feature dari yang namanya review text. Jadi please kalian write down, tulis gitu ya, kalian tulis ini please. But do sorry guys, we have no time anymore. Kita gak punya banyak waktu ya. So ya langsung ke materi selanjutnya ya. Okay, please, ini generic structure-nya guys, interpretive, evaluation, summary, dan banyak sekali gitu ya. Nanti kita lanjut aja mulai contoh ya. Kalau dijelaskan terlalu banyak kalian juga akan pusing nanti ya. Kita mulai contoh saja langsung. Ini language feature-nya guys. Review text kita menggunakan compound sentence, conjunction. Contoh-contohnya di sini ada ya. Ini conjunction-nya nanti ya. Complex sentence, ini ada penjelasannya ya. You bisa baca sendiri, bisa pelajari gitu ya. Next, continue guys. Langsung saja guys.
Ya guys, langsung saja ya, kita akan ke contohnya sekarang biar lebih jelas dan tidak terlalu banyak bertele-tele gitu ya. Oke, ini contoh guys, look at the screen in here. Oke, the example of review text seperti apa. Nah, oh, long story gitu ya, tahun 2009. Oke, so ya, about Sherlock Holmes. Ini movie ya, movie dan novel, yes, novel dan movie ya. Novel dulu kemudian dimoviekan gitu ya. Nah guys, ini contoh dari review text sangat panjang. Misalkan ini ulasan dari yang namanya novel Sherlock Holmes tahun 2009 ya, 29. And guys, apa saja sih ini bagian dari teks ini? Mari selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita analyze ya, kita analyze the text ya. Nah, the first ini adalah bagian dari generic structure dari Sherlock Holmes review text gitu ya. Ini ada orientation, kemudian evaluation, kemudian interpretative recount, dan summary. Ini bagiannya, dan ini sudah sudah digambarkan ya. Oke, sudah dipetakan di sini bagian-bagiannya. Ternyata yang paragraf yang pertama itu bagian orientation, paragraf yang kedua itu bagian evaluation, ini 1, 2, 3. Nah ini ya. Oke, paragraf selanjutnya itu bagian interpretive recount, dan yang terakhir itu adalah summary. Ini bagian-bagiannya, kalian bisa lihat sendiri gitu ya. Ini bagian-bagiannya. Yuk kita uraikan guys satu-satu biar juga nggak pusing ya. Oke, let's continue to the explanation of each part. Nah, part 1, that's about the orientation. Apa sih? Apa ini untuk apa? Bagian ini untuk apa? Kan gitu ya. Bagian ini untuk apa? Okay, so you have to know on the screen. In this part of the text, the writer highlight the general description about what will be reviewed. Jadi si pereview dia itu membuat highlight garis besarnya gitu ya, dari deskripsi umum mengenai apa yang direviewnya. Ya, jadi membuat garis besar, ini sebuah garis besar apa yang mau direviewnya gitu kan. Karena yang mau direviewnya adalah Sherlock Holmes, ini sebuah film atau majalah novel, maka di sini dijelaskan review singkat, garis besarnya sebelum diperkenalkan, sebelum dijelaskan, diperkenalkan dulu gitu ya. Contohnya di sini, Robert Downey Jr. and Jude Law try to express unforgettable image of Sherlock Holmes and Dr. Jadi dijelaskan diperkenalkan dulu garis besarnya film ini sebenarnya film karena ada Robert Downey Jr. and Jude Law gitu ya, mencoba mengekspresikan gitu unforgettable image, gambaran-gambaran yang tak terlupakan dari Sherlock Holmes dan Dokter. Nah jadi ini gambaran umumnya dulu gitu. Gambaran umumnya dulu dari apa yang mau di review gitu ya. Legendary show not only his unmatched intelligence but also considerable physical training as well. Nah, jadi ingat sekali lagi bahwa bagian orientation yang pertama itu adalah bagian untuk menggaris besar atau memperkenalkan dulu apa yang mau di review, garis besarnya highlight ya. The writer try to show the strengths of the movie. Penulis itu kemudian mencoba menunjukkan kekuatan ya dari kelebihan dari movie tersebut. Jadi kelebihannya seperti apa? Di sini di bagian ini juga ditunjukkan secara garis besarnya. Di sini mana nih bagian yang merupakan strength? Ini sebuah new film person detective show not only is unmatched intelligence. Nah, tidak hanya unmatched intelligence katanya gitu ya, tapi juga considerable physical training. Ya betul, jadi tidak hanya ini ya kekuatannya ya, jadi di bagian ini juga menceritakan strength-nya dulu, kekuatannya, kelebihan dari movie ini secara garis besar. Misalkan ini tidak hanya kecerdasan gitu ya, tetapi juga considerable physical training. Nah, tapi juga considerable katanya physical training, kekuatan fisik dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama
di bagian ini kalian menjelaskan ke apa yang secara garis besar yang merupakan film ini, deskripsi film ini, kemudian kalian juga cantumkan di bagian ini itu mengenai sedikit kelebihan dari film ini atau produk ini. Itu guys about the part of orientation. So please next guys, the next ya. Nah, language picture-nya. Nah, ini language picture itu unsur kebahasaan ya, seperti ini. Dia menggunakan kalimat pertama menggunakan simple sentence. Nah, kalimat pertama menggunakan simple sentence sampai unforgettable image of Sherlock Holmes and Dr. Watson. Nah, gini ya, dari sini sampai sini ya, paragraf pertama ya. Nah, ini Robert Junior and Jude Law try to express unforgettable image of Sherlock Holmes and Dr. Okay. In this bold new film version. Nah, ini adalah kalimat simple gitu ya, kalimat simple sentence. Jadi hanya terdiri dari satu subjek, kemudian tried satu predikat, gitu. Udah segitu aja selesai gitu ya. Simple gitu. Jadi yang pertama menggunakan simple sentence kebanyakan. Yang kedua, the second sentence is compound sentence. Nah, yang kedua nih. Yang kedua dari mana nih? Nah, sini. Dr. In G. Ritchie's Sherlock Holmes, the legendary detective show, not only his unmatched intelligence but also considerable physical training as well. Ini merupakan compound sentence karena terdiri dari dua kalimat, gitu kan? Yang pertama ini kalimat, kemudian ini kalimat dua klausa, maksudnya bukan dua kalimat, satu kalimat terdiri dari dua klausa, gitu ya. Maka dinamakan compound sentence. Di sini biasanya ada but also-nya juga. Nah, gitu ya. Jadi language picture-nya itu berhubungan dengan kalimat guys. So you have to create a sentence correctly. Harus bisa membuat kalimat dengan baik dan benar gitu ya. Oke, kemudian the green highlight word are conjunction, juga menggunakan conjunction guys, yang conjunction ya. Nah, ini but. Nah, ini suka menggunakan conjunction but gitu ya. Also seperti itu kan. Ya, yet dan sebagainya. Ya. Kemudian yang blue highlight words are adjectives and phrase of appraisal. Jadi juga menggunakan adjective unforgettable, misalkan gitu ya, bold, new, legendary, considerable, physical. Jadi menggunakan adjective juga guys, kata sifat. Jadi menggunakan kata sifat juga, gitu ya. Oke, sip. Next guys, kalau ada pertanyaan you can ask me on the Google Classroom. Bisa ditanyakan di sana langsung. Gitu ya guys. Oke, jadi bagian paragraf yang pertama itu berisi tadi sudah dijelaskan, kemudian language picture-nya juga banyak seperti simple sentence, compound sentence, kemudian conjunction, and juga ada yang namanya adjective juga, kata sifat atau frase gitu ya. Di sana juga ada. Gitu ya. Oke, mungkin sorry ini agak sedikit cepat ya karena only 15 menit, hanya punya 15 menit untuk menjelaskan. Oke guys, the second paragraph. Oke, evaluation. Nah, bagian evaluation ada apa saja? Ada apa saja di bagian evaluation ini guys? Kita lihat nih sini. Ini kalimat ini dari tag itu. Nah, ini bagian kedua nih, ini ya. Ini yang evaluation. Ada apa saja di bagian ini? Kan itu pertanyaannya, ada apa saja? Kita mulai ya. Intangible evidence amazing deduction of Holmes and his lively mind combined into an exciting series of exhausting events. Blah 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 blah. Nah, this part the text contain the writer opinion and judgment about the movie. Jelas di bagian ini guys, itu terdiri dari opini si penulis. Si penulis, opini and judgment about the movie. Si penulis, si preview maksudnya, si preview. Di sini juga terdapat opini dari si preview itu sendiri. Opininya seperti apa, gitu ya. Contohnya di sini, the and his lively combined into exciting series of exciting event. The director guy represent a fascinating adaptation of one of the world best detective. Jadi si penulis, si preview itu kemudian dia membuat opininya di sini, yang merupakan katanya merepresentasikan, kemudian merupakan perwakilan dari fascinating adaptation of one of the world best
gitu ya. Katanya dia merupakan world best detektif terbaik dunia. Nah ini kan review opini dari si penulis itu sendiri gitu kan, si pereview maksudnya, si pereview sendiri ada opininya di sana. And judgment about the movie, penilaian gitu ya, judgment mengenai film itu sendiri. Ada di sini bagiannya ya. Jadi bagian yang kedua, evaluation, juga terdapat yang namanya opini dari si penulis, kemudian penilaian singkat atau penilaian mengenai produk yang dia review gitu ya. Oke, in here the writer seems to like the movie by stating all its strength and how well the director presents it. Jadi di sini juga si penulis kemudian mencantumkan gitu kan kelebihan atau sebagaimana bagusnya si direktur atau di sini bukan direktur itu ya, tapi di sini itu sutradara menghadirkan itu. Jadi di bagian ini si preview menghadirkan menghadirkan kelebihan atau bagaimana si sutradara itu menyuguhkan film ini gitu ya. Intinya sih kelebihan. Jadi di bagian ini si preview itu mencantumkan kelebihan dari barang yang dia review guys, gitu ya. Di sini tadi kan world best detektif, ini kelebihannya, jadi dicantumkan di bagian ini, gitu ya. Di bagian ini dicantumkan. Guys, maybe the next meeting you have to try to create about the review text, maybe about the things that you want. Nanti kalian coba buat dan minggu depan ya, next meeting ya, pertemuan depan yang akan datang gitu ya, nanti kalian bisa mencoba gitu ya. Oke, continue guys to the next screen. Language feature ya, udahlah hampir sama ya, simple sentence, kemudian menggunakan frase, appraisal, degree highlight, conjunction dan sebagainya, noun phrase dan sebagainya ya. Itu hampir sama ya, menggunakan conjunction, menggunakan noun phrase, simple sentence dan sebagainya. Selanjutnya guys, paragraf 3 sampai 5 ya, betul, paragraf 3 sampai 5. Nah, di sini. Nah, ini yang blue one, yang warna biru ya. Bagian apa kok banyak banget, kok panjang banget, ini bagian apa? Nah, ini bagian apa? Kok panjang banget kan gitu. Itu yang namanya interpretative recount. Itu bagian yang namanya interpretative recount. Kalau di bagian ini content summary of the plot of the story. Nah, di sini bagian menceritakan plot, alur dari cerita tersebut, cerita yang ada di yang di review gitu ya. Kalau produk ya berarti penjabaran tentang spesifikasinya, misalkan gitu ya. Kalau lagu berarti penjabaran tentang cerita yang ada di dalam lagu tersebut. Kalau film ya cerita tentang film itu. Kalau di sini kan mengenai Sherlock Holmes, berarti diceritakanlah bagaimana Sherlock Holmes itu plot dan alur dari ceritanya gitu ya. Bagaimana gitu, alur ceritanya diceritakan di sini. Karakternya dan sebagainya diceritakan secara singkat. Oke, hanya highlight atau ya sedikit garis besarnya saja mengenai cerita tersebut dari awal sampai klimaksnya terakhir, gitu ya. Jadi ini bagian interpretative recount adalah bagian, sekali lagi, contain the summary of the plot, simpulan dari garis besar ceritanya gitu ya, simpulan dari garis besar cerita yang ada di film atau movie atau song atau produk itu sendiri, itu ya. Oke, language feature-nya sama lah, ada simple sentence, complex sentence, ya udahlah gitu ya. Itu bisa kalian pelajari, nggak terlalu panjang kalau diceritakan video ini ya. You can study it by yourself, or you can ask me on the Google Classroom platform. Bisa you tanyakan di Google Classroom kalau kurang jelas ya. Oke, next. The last one, language feature, sudah juga sama ya. Sip. Ya, oke, paragraph 5, language feature ya sudah banyak ini ya. Nah, the last one guys, the last one, paragraph 6. Summary ya, paragraph 6. Nah, ini yang terakhir guys. Tentu saja summary, ada summary ya. All in all, the film Richie is great, katanya gitu ya.
intinya katanya dari keseluruhan sejauh ini, the film of Richie is great, filmnya itu sangat bagus. Nah, ini bagian dari summary. Jadi apa bagian itu apa? Contains the last opinion of the writer consisting of the appraisal or punchline of the artwork being reviewed. Jadi merupakan opini terakhir dari si pembuat review itu, opini terakhir gitu ya. Iya. Ini opininya, apakah baik film ini, apakah jelek film ini, apakah apalah gitu ya. Opini terakhirnya itu ada di sini. Ini juga sudah cukup mewakili ini. All in all, the film of Richie is great katanya gitu. Ini opini terakhir, gitu ya. Merupakan punchline-nya juga nih guys, bagian klimaknya tuh yang berisi bisa jadi candaan atau apa gitu ya. Nah, intinya sih merupakan opini terakhir. Ya, itu guys mengenai bagian-bagian dari review text ya. Jadi ada 4 bagian, you harus remember, you have to remember about this. Yang pertama tadi ada bagian orientation ya. Oke, bagian orientation, kemudian yang kedua bagian evaluation, kemudian yang ketiga adalah interpretative recount, yang keempat adalah summary. Jadi you have to know about this generic structure ya. Ada 4 generic structure atau bagian dari review text. Itu language feature-nya juga ada banyak sekali ya. Ada simple sentence, kemudian adjective dan sebagainya gitu ya. Ada compound sentence, conjunction, complex sentence, adjective and phrase of appraisal. Banyak sekali untuk unsur kebahasaannya. Barang-barangnya atau hal yang atau things yang bisa direview banyak sekali. Ada movie, TV show, book, play, opera, song dan sebagainya. Oke guys, I think that is enough for today guys. So I need you to please comprehend this material, this lesson, and I have a task for today right now for you all guys. This is the task ya, and please you send to the Google Classroom. Tasknya adalah you bisa capture di sini, silahkan you capture ya. Okay, you capture this screen, you juga kerjakan tugasnya and send to the Google Classroom. Okay, give me more example of review text, at least 3, and then with a different genre. They are movie, book, song. Please determine the generic structure and language feature of each review text gitu ya. Jadi you cari, silakan mau browsing boleh, mau di buku boleh, mau dari mana saja boleh, mengenai 3 buah review text mengenai movie, book, dan song gitu ya. Hanya 3 ini. Jadi masing-masing punya 1, movie 1, book 1, song 1. You boleh capture, you boleh write, type boleh ya, you ketik boleh, di capture juga boleh. Kemudian you tentukan generic structure-nya dari tiap-tiap bagiannya ya. Tentukan kemudian language feature-nya seperti apa gitu, apa saja yang bisa di sana ya. Sedikit aja nggak apa-apa lah. Oke, generic structure-nya tulis, kemudian language feature yang you tahu, misalkan adjective-nya gitu tuh, garis bawahi gitu ya. Seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Nah ini seperti ini, nanti you tulis atau you capture atau you type, ketik boleh. Ini bagian orientation-nya, ini bagian evaluation-nya, ini bagian, jadi kasih tahu saya bagiannya mana saja gitu ya. Oke, kemudian garis bawahi ini apa namanya, conjunction dan sebagainya. Nah gitu, nah ini garis bawahi sini adjective gitu ya, garis bawahi itu lagi feature-nya gitu ya. Nah nomor 1 misalkan apa gitu. Seperti inilah, kurang lebih seperti ini ya. Itu tugasnya ya, silakan kalian bisa kerjakan. Oke, dan you send to my Google Classroom. Nah ini contoh tugasnya seperti ini, hanya seperti ini. Tentukan bagian generic structure dan language feature-nya, kemudian you apa namanya tadi, kirim lewat BSR ya guys, gitu ya. Yeah, that's all about the task. If you have no question, I have to close this video ya. Yeah, because the time is running out. Sorry guys, too fast to explain about. We have no time anymore. Yeah, let's close this meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Thank you very much for RMK students. Yeah, thank you for attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.